Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah pagi online. Nah, saya percaya pagi hari ini kita bangun dengan kesegaran yang baru. Gimana Amin. kabarnya Bu Eta? Yes. Baik? Baik. Nah, Singgi gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Ya, sama-sama kita karena mempunyai Allah yang luar biasa, Yes. sehingga kita tiap hari pasti luar biasa karena ada berkat-berkat yang baru Tuhan curahkan buat kita. Sebelum kita masuk ke dalam pokok-pokok doa dan mendengarkan firman Tuhan yang akan di-sharingkan oleh Ibu Eta. Ya. Nah, Bu Eta udah siap ya, Bu ya? Ya. Nah, saya percaya ada pesan-pesan khusus yang Tuhan nyatakan melalui Ibu Eta dari renungan pagi hari ini. Kami percaya semuanya untuk kebaikan kita semua. Mari kita siapkan hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan dahulu. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan.
gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang saat masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencanamu. Yes, Jesus. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang saat masa depan Kau sediakan. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang saat masa depan Kau sediakan. Katakan harapanku. Harapanku, yes Jesus, di dalam-Mu benar Tuhan. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami percaya bahwa pengharapan kami ada dalam Engkau Tuhan. Setiap rencana yang daripada-Mu Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup kami Tuhan. Mungkin kami melihatnya itu gagal, tapi itu adalah masuk dalam rencana-Mu Bapa. Karena pandangan-Mu berbeda dengan pandangan kami Bapa. Semua Engkau rancangkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kepada kami semua Bapa. Menerangi setiap jalan dan langkah kami Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan buat kami semua. Kau pegang hidup kami, Kau pegang tangan kami. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau rapi Tuhan hamba-Mu Bapa, Ibu Eta, pada saat yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran itu menjadi benih yang bisa tanam dalam hati kami. Kami percaya Roh Kudus akan menyingkapkan hal-hal yang baru dalam kehidupan kami. Roh Kudus sendiri akan memberikan hikmat pengertian pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami mempunyai telinga Tuhan, dan kami mau siap untuk mendengar kebenaran firman. Kami mau menyiapkan hati kami agar hati kami bisa ditanamkan benih yang baik dalam kehidupan kami Bapa. Terlebih daripada itu, kami bisa melakukannya Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Beta. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga Singgi yang sudah membawakan kita ujian tambahan. Ya. Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pagi ini saya akan sharingkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 22. Kita buka bersama-sama Bapak Ibu sekalian dan Saudara sekalian. Kita baca mulai dari ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?"
Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Di ayat 20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ayat 21, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Bagaimana dengan nantinya dia? Ayat 22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tema pada pagi hari ini saya beri judul, itu bukan urusanmu. Kita baru selesai merayakan Jumat Agung dan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus setelah bangkit, dia masih memberi waktu dan kesempatan untuk bertemu dengan murid-muridnya, makan bersama, sarapan pagi. Dan setelah sarapan pagi, Yesus bertanya kepada Petrus. Pertanyaan Yesus, apakah engkau mengasihi aku, itu sampai 3 kali. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita juga tahu ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus juga 3 kali ya sebelum ayam berkokok. Nah, mengapa Yesus harus menanyakan hal ini sampai 3 kali? Karena untuk menggembalakan domba-domba itu tidak mudah. Karena masing-masing domba yang digembalakan itu pasti berbeda-beda. Oleh karena itu Yesus harus meyakinkan Petrus sampai 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, baru selesai Yesus menyatakan demikian, terus Yesus mengajak berjalan, dan ada juga murid yang mengikutinya. Salah satunya adalah murid yang dikasihi Yesus, mengikuti mereka. Dan Petrus tadi kita baca di ayat yang ke 19, 20, ayat yang ke 19 ya. Ya, ayat yang ke-22. Ayat 21 dulu ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Bagaimana dengan nantinya dia? Jadi gini, Yesus menyampaikan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, sesudah itu ada kalimat Tuhan Yesus yang berkata, sesungguhnya jika engkau masih muda, di ayat 18 ya, engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dalam hal ini Tuhan berbicara bagaimana nanti kematian dari Petrus. Di ayat 19, dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, di ayat 20, ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Dalam hal ini saya yakin itu Yohanes ya. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata, nah Petrus ini ngurusi hal ini. Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?
bagaimana dengan matinya dia? Apakah sampai mati hidupnya akan memuliakan Allah? Jadi dia bandingkan dirinya dengan murid yang dikasih Yesus, dengan Yohanes. Yesus menjawab, jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi saya kasih judul, itu bukan urusanmu. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Kristus mau Petrus itu ketika dia menggembalakan nanti domba-domba, bukan ngurusin yang seperti itu. Dia harus fokus untuk menggembalakan domba-domba yang dipercayakan kepadaku. Nah, Petrus mungkin masih memiliki sifat membandingkan diri dengan orang lain gitu. Tuhan, kok engkau lebih sayang sama Yohanes gitu. Mungkin seperti itu ya. Atau juga dia ada sifat iri hati gitu. Nah, Yesus tekankan lagi kepada Petrus, itu bukan urusanmu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita juga dalam kehidupan, dalam pelayanan kita, mungkin terkadang kita juga suka, masih ada sifat-sifat dalam membandingkan diri dengan orang lain, masih ada sifat iri hati seperti itu. Tuhan tidak menghendaki yang seperti itu. Tuhan ingin kita fokus. Tuhan bilang, ikutlah aku, fokus. Dan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika saya mengikuti peristiwa yang Petrus alami, dan akhirnya Petrus juga sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau dilihat dari karakter Petrus, dia itu orangnya yang spontan ya, orangnya yang suka spontan. Kalau kita flashback sedikit, ketika Yesus mau mencuci kaki murid-muridnya, Petrus sempat menolak ya, menolak. Di Injil Yohanes dikatakan Petrus menolak kakinya dicuci oleh Yesus yang mencuci kaki murid-muridnya karena ia merasa tidak layak. Yesus menjawab, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Petrus lalu menjawab, Tuhan, jangan hanya kaki, tetapi juga tangan dan kepalaku. Jadi Petrus tuh orangnya yang suka spontan, bicaranya tuh yang seperti itu. Kalau mungkin kita sebagai manusia, ini orang bicaranya begitu ya, Bapak Ibu dan segala. Karakter Petrus tuh seperti itu. Di Injil Matius diceritakan, Petrus tuh berani berjalan di atas air, tapi tiba-tiba ciut. Jadi berani, akhirnya takut gitu. Itu karakter dari dia. Terus juga Petrus itu dia yang pertama kali mengakui imannya akan Yesus sebagai Mesias, berkobar-kobar, anak Allah yang hidup. Tapi akhirnya dia pernah menyangkal Yesus 3 kali ketika ayam berkokok ya. Jadi karakter Petrus tuh seperti itu. Jadi Yesus tahu persis karakter dari Petrus. Tapi Yesus mengasihi dia. Yesus mengasihi dia, Yesus memilih dia. Yesus memilih dia dan Yesus berkata, di atas Petrus aku membangun gerejaku. Jadi gereja perdana itu di atas Petrus Tuhan bangun, dan alam maut tidak akan memisahkannya itu. Ternyata Yesus tuh benar-benar mengasihi Petrus. Yesus tidak melihat dari karakternya yang seperti itu, tapi Yesus ingin memakai Petrus yang seperti itu menjadi seorang pemimpin. Dan ketika Petrus taat, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum Yesus naik ke surga, jadi sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, dan akhirnya setelah dia naik ke surga, murid-murid berkumpul dalam satu ruangan dan dia menurunkan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi ketika Roh Kudus turun? Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Ya, jadi ketika Tuhan memakai seseorang, Tuhan ingin ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Buang karakter-karakter yang itu bukan urusanmu, dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Bapak Ibu sekalian, saya membaca ayat ini luar biasa ya. Petrus dari seorang nelayan, Tuhan pakai dia sebagai seorang pemimpin, bahkan sebagai gereja perdana. Dia Tuhan dirikan gereja perdana di dalam Petrus sebagai batu karang, dan dia juga bisa menobatkan banyak orang. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingat kembali dengan khotbah yang disampaikan oleh Pastor Pendi Stephen dalam hari Minggu kemarin. Jadi gini, itu bukan urusanmu. Jadi seperti ini, kedaulatan Allah tidak bisa dipengaruhi oleh cara-cara manusia. Jadi kita orang berdosa tidak mampu untuk mencapai apa yang Allah kehendaki untuk person ke person orang. Kedaulatan Allah tetap berkuasa atas ketidakadilan akibat dosa. Kedaulatan Allah bisa melibatkan ketidakadilan hidup untuk menggenapi rencana terbaiknya. Jadi kedaulatan Allah menggenapi rencana terbaiknya melalui Petrus.
Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jadi pada pagi hari ini biarlah firman ini mengingatkan kita oleh suatu perkataan Yesus bahwa itu bukan urusanmu. Jadi kita tidak perlu untuk mengurusi hal-hal yang mengorek-ngorek karakter sifat orang yang membanding-bandingkan satu sama lain atau iri hati. Itu akan menghambat dalam kita mengikut Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, biar dengan firman pada pagi hari ini kita bisa lebih fokus lagi kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan akan kasih lagi rencananya yang besar di dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Eta. Ya. Pagi hari ini kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa urusan kita adalah mengasihi domba-dombanya. Benar ya Bu Eta ya. Jadi apapun dombanya, karakternya, segala macam yang dia perbuat, tetap mengasihi dia. Karena itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Ya. Jadi jangan membandingkan diri kita dengan sesama. Ya. Karena kalau kita membandingkan, maka kita akan pusing. Timbulnya adalah kepahitan. Ya. Jadi ini saya tadi ada catat juga, membandingkan diri dengan orang lain menimbulkan kepahitan. Tapi kita mau pandang Tuhan supaya ada kepuasan hati. Tidak ada kepahitan lagi, tapi ada kepuasan hati. Pandanglah Tuhan. Caranya adalah baca firman Tuhan. Dan penuhi panggilan surgawi ya Bu Eta ya. Ya. Mari kita pagi hari ini kita sama-sama mengingat kembali apa yang menjadi panggilan kita dalam menjadi anak-anak Tuhan. Yang pertama, panggilan kita adalah menyenangkan hati Tuhan, terus menjadi seperti Tuhan, Tuhan Yesus, dan melayani Tuhan. Bapak Ibu, kita pagi hari telah mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita masuk dalam pokok doa. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan, silakan Bapak Ibu juga WhatsApp di nomor yang ada di layar. Nanti kita di sini tim doa akan bantu, sama-sama kita akan mendoakan. Mari kita siapkan hati kita akan nyanyi satu lagu kembali. Yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini kami tahu bahwa hidup kami adalah menyenangkan hati-Mu. Hidup kami adalah bagaimana kami menjadi seperti Engkau, melayani sesama kami Bapa. Pagi hari ini biarkan kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hati kami. Lebih lagi mengasihi domba-domba-Mu Bapa, lebih mengasihi sesama kami Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya.
Bapa. Kebenaran firman-Mu telah kami dengar Tuhan. Biarkan firman ini Tuhan tertanam dalam hati kami. Roh Kudus singkapkan kami kembali. Ada poin-poin yang kami rasa itu semuanya kehendak Tuhan menjadi dalam kehidupan kami. Engkau yang memberkati kami semua dimanapun kami berada Bapa. Kami percaya pada saat kami memandang Engkau Tuhan, Engkau memuaskan kami Bapa. Pada saat kami datang kepadamu Bapa, rasa lega itu ada dalam kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami bawa setiap korban syukur kami dengan ucapan-ucapan syukur. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Karena sampai saat ini kami lihat ke belakang bahwa penyertaan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kami. Untuk anak-anak kami, untuk pasangan kami, untuk orang tua kami, bahkan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan nyatakan. Kami bersyukur Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita akan masuk dalam pokok doa. Kita mau dukung setiap doa-doa yang akan kita naikkan. Terima kasih. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat Yes. yang mengikuti doa pagi Yes, pada Lord. pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah melalui firman ini ya Tuhan, untuk mengingatkan kembali lebih fokus kepada Engkau ya Tuhan, mengikuti Engkau sungguh-sungguh dan tidak berurusan dengan hal-hal yang tidak penting ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat dan yang mengikuti doa pagi Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan Amin. di dalam hati, pikiran, dan perbuatan Yes. ya Bapa. Dan Tuhan, biarlah Tuhan jalan hidup dari setiap kami Tuhan menjadi perkenanan-Mu ya Bapa. Dan Engkau akan memakai setiap kami ya Tuhan untuk menggembalakan setiap domba-domba yang Engkau titipkan di dalam kami ya Tuhan. Iman pelayanan Tuhan maupun orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan, Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Ajar kami untuk melihat dengan kasih-Mu ya Bapa Tuhan. Engkau berikan Tuhan pikiran Kristus di dalam kami, hati-Mu di dalam kami, mata yang melihat seperti mata-Mu ya Tuhan. Yes. Biarlah kami melakukan ini Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Amin, Bapa yes. Tuhan, sehingga Engkau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi Tuhan di dalam kami. Amin. Kami berdoa untuk mereka yang letih, yang berbeban berat ya Bapa. Kami berdoa Engkau melalui Roh Kudus-Mu Tuhan memberi kekuatan kepada mereka Yes. yang mengalami sakit, baik yang baru mengalami maupun yang sudah bertahun-tahun mengalami sakit yang sama. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Yesus. kami berdoa ada kuasa kesembuhan-Mu turun atas mereka ya Amin. Bapa. Yes. Kami Terima kasih. percaya ketika mereka setia, mereka beriman kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Yes. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Yes. Engkau akan menyembuhkan sakit penyakit yang sepertinya sudah nggak mungkin bisa sembuh. Engkau akan melakukannya itu ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang dalam mencari pekerjaan. Tuhan bantu mereka ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu Engkau akan memberi petunjuk Tuhan, sehingga mereka mendapat pekerjaan yang baik Tuhan, yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka ya Bapa. Engkau memberkati keluarga-keluarga Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau ya Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak yang bersekolah Tuhan, dari tingkat pendidikan paling bawah sampai tingkat pendidikan tinggi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Tuhan, Engkau menolong anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau membawa mereka untuk selalu setia mengandalkan Engkau ya Bapa Tuhan, dan kuasa-Mu bekerja di dalam mereka ya Tuhan. Engkau melawat mereka ya Tuhan. Mereka akan menjadi alat yang Kau pakai Tuhan di mana mereka berada. Di sekolah-sekolah mereka akan menjadi berkat buat teman-temannya ya Tuhan. Di kampus-kampus Tuhan, mereka akan memberitakan Injil kebenaran-Mu Tuhan, melalui kehidupan mereka, melalui perkataan mereka, melalui sikap hidup mereka Tuhan. Engkau melawat anak-anak-Mu ini ya Bapa Tuhan. Bawa mereka untuk tidak mudah terpengaruh dengan situasi zaman ini ya Bapa.
mereka akan teguh berpegang kepada Engkau dan bisa membedakan ya Tuhan, mana yang harus mereka tinggalkan dan mana yang harus mereka ikuti Tuhan. Engkau Roh Kudus Tuhan membantu mereka dalam pikiran mereka Tuhan. Kau berikan hikmat untuk mereka bisa mengambil suatu keputusan yang benar ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga muda ya Tuhan yang masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil. Tuhan Engkau taruhkan hikmat dalam mendidik mereka ya Tuhan. Amin. Sehingga anak-anak yang bertumbuh di zaman sekarang ini Tuhan, anak-anak yang takut akan Engkau ya Bapa. Dan Engkau akan pakai mereka ya Tuhan sebagai alat-Mu ya Tuhan. Engkau persiapkan mereka ya Tuhan untuk membawa Injil kebenaran-Mu ya Tuhan sampai ke ujung bumi. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani saat ini ya Tuhan, dimanapun berada ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan yang saat ini ada di UK beserta keluarga. Engkau melindungi mereka ya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Dan ketika mereka akan kembali ke Indonesia Tuhan, semuanya dalam penyertaan-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pastor yang melayani di jemaat C2M ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan, Pastor Tunis keluarga, Pastor Bayu keluarga, dan juga Pastor Randy Stephen Tuhan yang Engkau pakai untuk melayani C2M. Engkau memberkati semuanya. Dan hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun, Engkau memberkati ya Tuhan. Kami bawa semuanya ini Tuhan, dan juga teman-teman tim pelayanan Tuhan, Engkau memberkati satu persatu kehidupan mereka Tuhan. Engkau tidak tinggalkan Tuhan, baik di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, semuanya Engkau memberkati Tuhan. Engkau melihat anak-anak-Mu yang setia melayani ya Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengcover kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu dimanapun kami berada ya Bapa Tuhan. Kami percayakan kuasa-Mu itu dahsyat, kuasa-Mu itu melebihi segala akal manusia Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan Tuhan, Engkau sediakan buat kami semuanya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa kami negara Indonesia. Kami percaya bangsa kami adalah bangsa yang Kau berkati Bapak. Karena banyak sekali anak-anak Tuhan ada di bangsa ini Bapak. Berkati juga Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan pejabat Tuhan dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka Tuhan. Kami percaya hikmat pengertian Allah juga turut atas mereka semua Tuhan. Ada keputusan-keputusan yang bijaksana yang mereka ambil Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk aparat Tuhan, aparat keamanan dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka tetap setia menjaga kedamaian Bapak. Mereka tetap setia Tuhan menjaga kesatuan. Kami percaya Engkau juga memberikan mereka juga hikmat pengertian dalam hal mereka menjaga keamanan di negara ini Bapak. Bersyukur Tuhan atas pemerintah, para pemimpin bangsa kami Tuhan Indonesia yang boleh membawa kami keluar dari krisis pandemi Bapak yang sudah menuju endemi. Dan bersyukur Tuhan pemerintah tetap fokus dan konsisten menunaikan visi misi mereka Tuhan dalam membangun bangsa dan negara Indonesia ini Bapak. Semua karena Engkau izinkan, semua karena Engkau memberikan mereka hikmat Bapak. Terima kasih untuk setiap pembangunan dan perbaikan infrastruktur Tuhan dan perkembangan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia yang sudah mulai boleh merata Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, bersyukur untuk setiap para pemimpin bangsa kami Indonesia Bapak. Semuanya Engkau yang tunjukkan Bapak, dan kami mau serahkan para pemimpinnya ke dalam tangan-Mu Bapak. Biar nama Tuhan dipermuliakan buat bangsa kami Indonesia, sehingga bangsa kami Indonesia menjadi berkat, menjadi contoh buat bangsa-bangsa yang lain Bapak. Terima kasih Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara semua, kita angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Tuhan Engkau yang memberkati kami, Tuhan Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu Bapa. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau juga yang memperluas daerah kekuasaan kami. Dan tidak ada satu pun sakit, penyakit dan malapetaka boleh menimpa kepada kami. Karena ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang menyertai kami semua Bapa. Terima kasih untuk doa pada pagi hari ini Bapa. Dan kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, besok tetap kita ada ibadah onsite jam 10 pagi. Silakan Bapak Ibu apabila ingin menanyakan tentang lokasi, Bapak Ibu boleh WhatsApp di nomor yang ada di layar.
ibadah doa pagi kita sampai di sini. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.